Selamat sore menuju malam bapak-bapak, dan terima kasih buat Pak Asroin sudah disempatkan teman-teman KDNA untuk hadir pada sore hari ini. Gini, saya mulai pertama latar belakang dulu. Kenapa saya ngambil pertanyaan dulu? Tahun 2018 kalau nggak salah itu dulu masih saya SMA. Dari 350 anak, cuma saya yang ngambil jurusan pertanian. Jadi saya dulu terkenal nakal, tapi karena saya ambil pertanian, banyak guru yang malah kenal sama saya gara-gara pertanian itu, dan alhamdulillah sampai sekarang itu kenal. Lah, cita-cita saya itu dulu pengen kuliah di tempatnya Mas Zaka, di IPB ya Mas Zaka. Tapi nggak kesampaian dulu itu. Tahun 2018 akhirnya saya kuliah di Jember, di Politeknik Negeri Jember. Saya ambil D3 Produksi Tanaman Hortikultura. Jenengan UNED mungkin Pak. Saya ambil di Jember, saya ambil D3. Pada waktu itu sebenarnya saya kuliah itu karena senang pertanian. Ketika saya nggak bisa melihat tanaman, saya itu sakau, saya itu pecandu. Ketika nggak merawat tanaman itu saya sakit Pak, ngapunten. Saya 3 minggu kalau nggak merawat melon itu kopo, panas, adem dari siji. Nemen sakau nih, nemen nih. Kenapa komoditas yang saya pilih itu melon? Why? Karena melon itu ketika dilihat itu seperti melihat pacar Pak. Nyenengi, ngenai, ngademi. Ketika berbicara tentang sayuran atau padi atau apa itu, saya itu bukan nggak senang, tapi saya lebih suka kepada melon. Dan melon itu Pak, ngapunten, ketika ibu-ibu wanita melihat melon itu pengen foto kabeh. Yakin mesti pengen foto. Lah, untuk itu kenapa komoditas melon ini saya pilih? Biar minat generasi pertanian itu semakin ada, semakin meningkat. Ketika kita ada contoh lah, misalnya ada pengusaha melon sukses lah, dan melihat tanaman melon itu bagus, niat untuk mengambil jurusan pertanian itu ada, mesti ada. Dan ketika kita menanam pari atau menanam apa, orang-orang itu sudah biasa melihat. Dan ketika ada yang membeda, oh melon kok aneh-aneh gini Rek. Nah, minat itu yang pengen saya timbulkan. Makanya saya target saya itu di Instagram Pak, ngapunten. Ketika saya generasi zilenial itu mainnya itu di Instagram pada waktu 2019, TikTok belum muncul lah. Saya pengennya itu teman-teman melalui media saya itu bisa belajar pertanian, entah itu lulusan pertanian atau bukan. Saya pengen teman-teman di sini itu bertani. Ketika petani sudah kehilangan harga dirinya, bangsa ini pun sudah nggak ada harganya, nilainya. Makanya saya ngambil melon itu sebagai minat agar generasi muda itu pengen untuk bertani. Nah, ketika generasi muda sekarang itu Pak, ngapunten, itu males-males. Jujur saya juga males, enak rebahan. Dan konsep pertanian melon saya itu bisa dilakukan secara rebahan. Asik. Karena kita lahir di kamar rebahan. Saya drip irigasi, semprot. Pengalaman saya dulu itu di Smart Greenhouse Politeknik Negeri Jember, itu semua itu serba sensor. Ketika drip irigasi, kita nyala sistem pengairan irigasi, itu sudah ada jamnya semua. Ketika kelembaban, suhu itu mudah Pak untuk dikontrol. Ketika suhu itu tinggi, mendekati 42 derajat, tinggal blower dan embun dinyalakan, wes cukup, suhunya itu masih rendah. Dan suhu rendah itu bahaya juga untuk tanaman. Dikeringkan lagi, blower nyala. Itu mudah sekali mengatur suhu itu sebenarnya. Lah, ketika generasi muda, oh ternyata pertanian itu gampang ya, tinggal rebahan, metek HP, tanaman bisa muncul. Nah, minat itu yang pengen saya timbulkan, meskipun dalam perawatan yo saya tetap laku Rek, masuk ndolot terus gak mungkin kan. Nah, untuk itu melalui media Instagram, kalau jenengan wonten Instagram bisa ditingali itu caktani.id, itu Instagram kotes-kotes galau sebenarnya. Jadi galau-galau pengen tak sampaikan itu melalui media itu. Nah, minat-minat tersebut itu ingin saya sampaikan. Lah, di sini saya mau sampaikan kenapa harus greenhouse.
Ketika berbicara melon itu adalah komoditas kedua tersulit setelah paprika. Paprika nomor 1, melon nomor 2. Tapi melon dibudidayakan mudah ketika kita pakai greenhouse. Karena musuh-musuh hama atau penyakit itu ibaratnya mudah terselesaikan jika kita punya greenhouse. Dan hasil dari produk greenhouse itu lebih sehat. Kenapa Pak? Ngapunten. Kalau jenengan budidaya melon 2 hari nggak disemprot Pak, gagal panen. Dan ketika kalau melon greenhouse 1 minggu sekali itu sudah sangat cukup. Jadi produk melon yang kita makan sehari-hari kalau beli di pasar itu residu pestisidanya sangat tinggi sekali. Kalau kita pakai greenhouse 1 minggu sekali itu cukup. Ukurannya berapa? Greenhouse tergantung Pak. Paling kecil. Terserah Pak, 1x1 pun cukup. Cukup Pak. Paling ya sapi besar paling 30-40 lah. Itu bagus Pak, sudah. Kalau saya mungkin nggak sampai segitu. Kalau saya buat sendiri itu paling kisaran 30 nggak sampai 20 parek 30 itu. Insya Allah sudah cukup. Berapa greenhouse itu? 3 greenhouse, 10 juta. Sekali produksi Pak, bukan Pak, maksudnya greenhouse kan buat terus banyak. Jadi greenhouse Pak, kalau bicara bambu, saya pakai bambu Pak. Itu bambu Pak. Kalau berbicara pakai besi holo, ya umurnya wongi Pak, umurnya. Ngapunten. Ketika saya dulu di Jember itu GH itu umuran 25 tahun. Jadi tuan GH saya, GH di sana daripada umur saya. Oh, jadi perawatan yang paling penting Pak. Ketika plastik UV kalau enggak setahun sekali harus dicuci. Kalau enggak dicuci ya sama ya ibaratnya kalau kita punya rumah enggak pernah dimasuki berarti cepat runtuh. Nah kalau bambu Pak estimasi 5 tahun insya Allah sudah kuat sejahtera. Hari ini yang mananya Pak? Hari ini hasil sama. Oh hasilnya. Kalau berbicara hasil kebetulan melon saya itu kan masuk melon premium. Nah, kenapa saya nggak budidaya melon yang di lahan atau yang di konvensional lah? Karena kalau konvensional Pak, perawatannya ribet, produk yang dihasilkan itu jelek. Saya pengen produk saya itu bagus untuk kesehatan, makanya saya pakai greenhouse. Dan produk melon saya ini Pak, saya kerjasamakan dengan toko buah kebetulan. Dan toko buah itu memang toko buah premium, itu saya sudah kerjasama. Dan ngapunten kemarin 3 hari yang lalu Pak Fatul Mubin juga hubungi saya, Mas kalau memang pengen kerjasama itu bisa di Sunpride atau banyak lah. Jadi kalau pemain-pemain besar di Indonesia itu nomor 1 Sunpride. Kalau nomor yang belakang-belakangnya untuk kelas 9 hidroponik, Laguna Greenhouse, From Hill itu pemain-pemain yang baru. Lokasinya mana? Kalau lokasi ada Pak? Maksudnya lokasi untuk yang kalau saya orang Dalgan, tapi greenhouse saya di Sidoarjo Campurjo, Jokopek. Kemarin dari BPP Ujung Pangkal pun sudah ke sana sama Pak Mas Bayu kemarin ke sana. Nah, ketika produk melon premium yang dihasilkan ini Pak, untuk masalah produk kita menang, masalah harga pun juga bisa menang. Ketika melon greenhouse saya Pak, kalau dari petani standarnya saya ikut standar juga Pak. Kalau nasional itu 20.000 per kilo untuk hidroponik, tapi kalau untuk di market Pak itu sampai 45.000 Pak. Harga sekarang 39.000. Jadi From Hill Laguna Greenhouse itu sudah pakai 39.000 semua. Nah, sebenarnya untuk kerja sama pemasaran sama Sunpride itu enak kan? Ngapunten enak sekali untuk melon Pak. Jadi kalau di segi mau kerjasama untuk pemasaran itu gampang karena ada Pak Fatul Mubin. Kemudian juga saya, ayo Mas ikut grup BNI Mas. Tenang Pak, tenang. Gitu aja Pak. Tapi yang menjadi masalah 1 tahun ini sangat berat Pak untuk semua produk melon greenhouse Pak. Why? Karena COVID dan ada perang di Ukraina. Jadi kalau sudah berbicara mengenai greenhouse, produk-produk greenhouse, kita pakai nutrisi Pak, kita pakai mineral. Dalam budidaya itu kita pakai mineral. Dan semua mineral dalam produk hidroponik atau dalam pupuk lah, saya pakai pupuk. Kita pupuk bebas klor atau nggak ada residunya pupuk yang kita gunakan.
Lah, Produk sendiri atau bagaimana? nah gini. Kalau pakai greenhouse kan abimik. Abimik kan Pak. Kalau beli abimik kan mahal. Dan saya bisa buat sendiri. Nah, masalahnya lagi bukan itu Pak. Bahan baku pembuatan abimik Pak, kita sudah nggak ada. Jadi kemarin kan kalau saya dulu itu kerjasama sama PT Karya Ilustrasi Abadi, dia itu pengimportir semua kebutuhan bahan baku untuk nutrisi hidroponik. Tapi ketika saya tanya sama manajer marketing sana, kita nggak ada kontainer Mas. Lalu juga lagi fluktuatif harganya, karena semua mineral itu dari Rusia Pak. Jadi iya Pak, ketika saya ambil contoh magnesium sulfat. Magnesium sulfat kita nggak bisa buat sendiri. Kenapa nggak bisa buat sendiri? Magnesium sulfat itu pembuatannya dipanaskan dengan 1000 derajat lalu didinginkan. Lah Indonesia nggak akan bisa buat Pak. Bisa buat tapi biayanya mahal nanti ujung-ujungnya. Kenapa? Ketika magnesium sulfat dibuat itu didinginkan secara manual. Manualnya gimana? Magnesium sulfat dibuat 1 tahun sekali loh Pak, pada waktu musim dingin. Nah, ketika Rusia itu bisa buat, Cina itu bisa buat. Nah, untuk masalah 1 tahun ini itu sangat-sangat sulit Pak, ngapunten. Karena kita nggak dapat stok dari Rusia, kita nggak dapat stok dari mana-mana, hanya kita pakai produk dari Saprotan Utama. Itu dari nggak tahu itu perusahaan kantornya di mana, tapi harganya itu Pak. Ngapunten, saya dulu magnesium sulfat itu dari teman saya yang importer itu cuma dapat 7.400. Ketika berbicara mengenai produk dari Saprotan Utama Pak, sudah 15.000, 18.000 Pak harga per kilo Pak. Dan itu berat loh Pak. Lah, kenapa Framhila guna greenhouse, lalu apalagi satunya itu masih kuat? Karena mereka punya jaringan luas Pak. Jadi saya tanya dulu salah satu teman saya yang dikerja di sana, wah sekarang susah Pak ngambil kayak gini. Ini dari Cina juga nggak ada lagi. Dan memang Laguna Greenhouse, Framhila itu kan milik orang Cina Pak. Jadi kerjasama mereka itu kuat. Jadi kemarin dulu salah satu teman saya di Surabaya, kalau Pak Sigit namanya Pak Sigit lupa, dia itu memang dari dulu menjual nutrisi abimik. Dan dulu itu dia juga mengimportir barang-barang kayak gitu Pak. Tapi untuk per saat ini Pak, dia membatasi agar produk itu nggak sampai ke orang-orang lain. Jadi orang-orangnya sendiri. Maksudnya bisa gini. Jadi